Karena kalau kematian itu sudah takdir Allah. Ya, saya jawab ke takdir Allah. Tetapi sama, seperti halnya kita itu mau mencari rizki, kita harus ada jalan untuk ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, bagaimana kabarnya? Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dimudahkan segala urusannya, baik dunia maupun akhirat. Amin. Allahumma amin. Insya Allah senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Baik, pemirsa, seorang anak kepada orang tuanya haruslah berbakti, itu sudah rulesnya sudah seperti itu ya. Karena orang tua yang melahirkan kita ya, ibu kita melahirkan kita, kemudian membesarkan, mendidik kita dengan penuh kasih sayang dan mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita ya. Seorang ibu, seorang ayah juga seperti itu, mencari nafkah, menjadi imam, mendidik dengan pengorbanan yang begitu luar biasa. Maka dari itu, menghormati orang tua adalah harga mati. Itu tema kita pagi hari ini. Tidak ada toleransi untuk seorang anak bisa membantah dalam arti melawan Pak Ustadz ya, secara langsung apa yang disampaikan oleh orang tua. Karena Al-Quran tidak menjelaskan tentang itu, Allah tidak memerintahkan untuk itu. Seperti apa penjelasan lebih lanjut tentang tema kita pagi hari ini, menghormati orang tua harga mati. Kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita sangat bagus sekali. Menghormati orang tua harga mati. Kita harus menyadari bahwasanya kita ada lahir diizinkan oleh Allah Ta'ala di dunia ini adalah karunia kita melalui orang tua kita. Karunia dari Allah Ta'ala melalui orang tua kita. Ya. Kemudian dijaga sampai lahir dengan aman. Kemudian disusui, kemudian dididik oleh orang kedua orang tua kita. Itu suatu hal yang tidak bisa kita hargain. Ya, kebaikan orang tua yang memang sudah menjalankan kewajibannya. Nah, kalau memang kita pada saat dididik oleh orang tua, kemudian kita menjadi seseorang remaja ataupun dewasa atau sudah menikah, kita balasannya hanya cuma jengkel dengan orang tua, emosi dengan orang tua. Emosi dengan orang tua persoalan yang sepele aja, persoalan masalah makanan, persoalan masalah apa saja yang masalah muamalah biasa, itu bisa menjadikan kita itu emosi. Itu anak itu memang durhaka di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Yang kita sendiri diajarkan dalam Islam bahwa kita sebagai seorang anak, kalau kita disuruh menyembah bukan kepada Allah Ta'ala oleh orang tua kita, yaitu melakukan kesyirikan, Allah menyuruh kita untuk menolak dengan kata-kata yang baik. Itu Allah. Berarti di situ ada cerita bahwa Allah yang memang di orang tua itu kita diminta untuk menyembah bukan kepada Allah. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menolak dengan kata-kata yang baik. Inilah cara Allah menjadikan bahwasanya kita sebagai anak itu hormat kepada orang tua. Walaupun orang tua tersebut itu yang tidak dekat dengan Allah atau tidak menyembah kepada Allah. Kita pun harus menghormat. Sama seperti kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya yang membuat patung. Beliau tidak melawan secara frontal kepada ayahnya. Beliau juga berjanji pada saat ayahnya masih ada itu untuk mendoakan agar diampuni dosanya. Nah, inilah yang harus kita fahami. Bahwasanya orang tua apapun bentuknya, mau salah, mau biasa saja, atau sesuatu yang bisa menjadikan kita itu emosi, janganlah kita marah. Karena urusannya adalah kita dengan Allah, bukan kita dengan orang tua. Ya, nah ini harus kita fahami bahwasanya bisa aja seseorang anak yang marah kepada orang tuanya itu akan menjadikan kematian bagi si anak itu sendiri. Emosi yang kuat itu bisa menjadikan kematian anak.
Ataupun sama, seorang orang tua punya anak lahir berapa bulan, berapa tahun, belum ada akil balik meninggal, itu sama. Orang tuanya si adik yang meninggal ini, insya Allah dia marah kepada orang tuanya lagi. Dan hal tersebut tidak pernah dibayangkan atau hal tersebut tidak pernah dibicarakan di dalam kehidupan kita bermasyarakat Islam. Karena kalau kematian itu sudah takdir Allah. Ya, saya jawab ke takdir Allah. Tetapi sama, seperti halnya kita itu mau mencari rizki, kita harus ada jalan untuk ikhtiar. Sama, kematian itu kalau kita pikirkan, mau kita lihat ayat-ayat Quran itu, kita harusnya tahu. Salah satu hal yang menuju ke arah kematian apa? Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Apa artinya? Dan janganlah kamu menyerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya Allah sudah menceritakan bahwasanya seseorang itu rata-rata meninggalnya itu bisa aja dari perilakunya sendiri. Itulah yang harus kita pikirkan, bahwasanya kematian seseorang itu Allah ridho atau Allah tidak ridho. Kematian kita besok itu Allah ridho atau Allah tidak ridho. Itu harus difikirkan sekarang. Masya Allah, Pak Ustadz. Tausiahnya pagi hari menggetarkan hati ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih taat lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menghormati lagi orang tuanya ya. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Selanjutnya pemirsa yang akan memberikan tausiah, kita persilahkan, tema kita menghormati orang tua harga mati ya. Kita persilahkan Ustadz Munawir Najir. Silahkan Pak Ustadz. Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, lalu membesarkannya putra-putrimu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allah. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air, siraman kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita berharap kepada Allah agar mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Amin. Berbicara tentang menghormati kepada orang tua harga mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 36. Berapa Bang Bobi? 36. 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah. Ilal akhiril ayah, sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa'budu, sembahlah Allah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tusyriku, dan janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini tema pada hari ini. Kita teringat ketika kita suruh berbuat baik, karena derajat orang tua itu 2 setelah kita menyembah kepada Allah dan juga menghormati kepada kedua orang tua. Inilah harga mati. Karena apa? Ketika kita ingat dikeluarkan dari perut emak, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita dikeluarkan melalui wasilah orang tuanya, apa taruhannya antara hidup dan kematian? Ketika kita hidup, terus kemudian dilahirkan oleh perut emak, kita taruhannya antara hidup dan mati. Seandainya kita hidup, pingin hidup mulia, seandainya mati, kepingin mati syahid. Inilah taruhan kepada orang tua kita. Wahnan ala wahnin. Ketika orang tua kita mengandung 9 bulan 10 hari,
Kita hebat bukan karena kita. Orang tua mempunyai anak 10 bisa ngurusin, tetapi anak 10 belum tentu bisa mengurusin kepada satu orang tua kita. Ketika kita lagi masih kecil, kita dimandikan, kemudian disusuin. Seandainya orang tua kemudian disakiti oleh anak-anaknya, jangan sekali-kali harapkan kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada kedua orang tua kita. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Inilah kadang-kadang kita sudah mengingat kepada kedua orang tua kita, pernah nyuapin, pernah dimandiin, pernah diantar kepada sekolahan, tapi kita belum pernah ketika orang tua sakit, kita belum pernah menyuapin kepada lidahnya kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan tanbih, pelajaran buat kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu menghormati kepada kedua orang tua kita. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Guru, silakan duduk. Masya Allah. Allah ya karya. Jadi ingat orang tua ya Pak Ustadz? Ingat orang tua. Pernah disuapin, pernah dimandiin, diantar berangkat sekolah, dibeliin bajunya, digendong-gendong, dibeliin mainan ya. Iya. Masya Allah. Apa yang kita bisa lakukan untuk kedua orang tua kita? Yaitu muliakan kedua orang tua kita. Sayangi kedua orang tua kita. Lillahi ta'ala. Karena Allah. Dengan begitu insya Allah Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya. Ada dua pilihan, menghormati orang tua atau durhaka kepada orang tua. Di siraman kolbu sudah jelas ya Pak Ustadz ya. Segala bentuk penyakit rata-rata di bawah 45 tahun karena dosa atau kejengkelan kepada orang tua. Ini menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua bahwa bukan hanya orang tua itu melahirkan, menyayangi kita, kita harus melakukan hal yang sama. Tapi juga ketika kita melawan orang tua atau durhaka kepada orang tua, ingatlah azab dan siksa Allah di dunia itu nyata dan sangat pedih. Sekali lagi terima kasih Ustadz Danu, Ustadz Penawir atau tausiahnya. Pemirsa, selain satu ini kita akan ada segmen TPU atau Tanya Pak Ustadz Danu. Ustadz Danu akan menjawab pertanyaan pemirsa di Instagram @officialmsctv. Jadi jangan kemana-mana, siapa tahu pertanyaan kalian yang akan dibacakan. Selain satu ini, tapi silaman kolbu, sejukkan hati.